Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam ibadah online kali ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh bersekutu dengan Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan. Sebelum ibadah kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk kasih setia Engkau dalam hidup kami Tuhan. Tak henti-hentinya Tuhan, kami selalu mengagungkan Engkau, meninggikan Engkau, memuliakan Engkau Tuhan. Dan ibadah kali ini Tuhan kami serahkan dalam tangan Engkau. Biarlah Roh Kudus boleh bertata untuk setiap kami, mengurapi setiap kami pelayan-pelayan-Mu, juga setiap jemaat yang melihat tayangan ibadah kami ini Tuhan. Kami hendak mulai ibadah kami alaskan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita muliakan Tuhan. Sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Sama-sama kita katakan mulia. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja dipuji. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan,
jadi raja. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Kami puji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, Dia telah mati, dibangkitkan. Dia telah mati, Dia telah mati, dibangkitkan. Dia telah mati, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Mari sembah Raja, Dia yang termulia. Oh Yesus, kami sembah, kami agungkan nama-Mu. Terima kasih buat kenaikan Engkau di surga ya Bapa. Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau telah mengudus Roh Kudus-Mu untuk tinggal bersama-sama dengan kami. Roh Kudus sebagai penolong kami, sebagai penghibur kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Untuk itu kami menyembah-Mu Tuhan. Terima buat kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan
jadi raja. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Dia telah mati, dia telah mati, dibangkitkan. Dia telah mati, dia telah mati, dibangkitkan. Dia telah mati, dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Haleluya, sorak-sorai bagi Allah kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia adalah Raja kita, Allah yang perkasa. Haleluya.
hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sama-sama katakan Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Katakan semua, hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Kata musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Dalam musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Lagi katakan Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita sebenar menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan menyanyikan satu pujian bahwa Tuhan itu baik. Haleluya.
Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di dalam-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Katakan sama-sama, Yesus Kau yang terindah. Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Mari kita pujikan dari awal. Kau hatiku Tuhan, oh, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di dalam-Mu Tuhan. Dalam segala jalanku, amin, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Sama-sama katakan, Yesus Kau anugerah, yang anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidup. Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Katakan Yesus terbaik, Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Oh, haleluya. Terima kasih buat hari ini ya Tuhan, seperti lagu ini terakhir berkata bahwa Engkau yang termanis, Engkau terbaik untuk kami ya Bapa.
Engkau sudah memberikan dirimu untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kami. Sekarang kami memperingati Engkau sudah naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami. Selalu ada kemenangan bersama dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat ibadah hari ini walau online, kami menikmati hadirat Tuhan dimanapun kami berada. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah firman ini menguatkan iman kami, bahwa kami makin percaya, makin sungguh-sungguh di dalam Engkau. Makin hari kami makin mengiring Engkau setia ya Bapa, sampai Engkau panggil kami pulang nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, sekali lagi urapi setiap kami, berikan hikmat kepada kami untuk dapat mengerti setiap perkataan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat pagi, ada yang mungkin selamat siang, ada juga yang selamat malam Bapak Ibu. Saya tidak tahu Bapak Ibu nonton video hari ini pada jam keberapa, karena memang dibebaskan premiernya supaya Bapak Ibu bisa menikmati ibadah hari ini di sela-sela waktu, karena kita tahu bahwa hari ini adalah hari besar untuk saudara sepupu kita, dan banyak dari kita menerima tamu, banyak dari kita juga ikut bersuka cita, karena keluarga besar kita juga merayakan hal yang luar biasa hari ini. Tetapi hari ini kita pun juga merayakan hal yang luar biasa, yaitu tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Seperti pada tahun yang lalu kita juga merayakan online Bapak Ibu, kita tahu bahwa ada virus corona yang luar biasa pada tahun yang lalu, yang dimana kita harus terpaksa untuk beribadah online. Tetapi hari ini meskipun corona masih banyak, tapi saya memutuskan untuk ibadah online dikarenakan memang hal yang tadi sudah saya sebutkan di depan tadi. Saya berharap tidak mengurangi rasa sukacita Bapak Ibu, rasa iman kita kepada Tuhan, karena kita akan mendengar firman Tuhan yang menghidupkan kita, yang menguatkan kita bersama-sama di dalam iman kekristenan ini. Nah, hari ini saya berikan judul kemustahilan Yesus. Bapak Ibu perlu saya ungkapkan di awal bahwa bagi orang Kristen, Yesus itu bukan sesuatu yang nggak bisa kita ukur saja dengan pikiran kita. Bagi orang Kristen kita terima Tuhan, ya sudah. Karena dari kecil, karena dari saya remaja mungkin, karena dari mungkin saya dewasa, saya mengenal Tuhan dan saya ambil, saya terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat tanpa ada perdebatan sama sekali. Tetapi bagi orang di luar sana, orang yang belum menerima Tuhan, Yesus adalah sesuatu yang mustahil. Yesus adalah sesuatu yang bagi mereka, pola pikir mereka tidak nyampe. Kenapa? Seperti yang sudah saya khotbahkan beberapa kali, bahwa bagi mereka Yesus adalah manusia biasa, terus akhir dari kematiannya dia diangkat menjadi Tuhan. Itu bagi mereka. Bahkan ada orang berkata bahwa Yesus dari awal sampai akhir, dari hidup sampai mati, dia tetap manusia biasa dan dia tidak pernah menjadi Tuhan atau dia tidak pernah menjadi Allah. Dan bagi orang lain berkata bahwa mustahil Yesus itu bisa melakukan perkara besar. Mustahil Yesus yang seorang manusia biasa, dia bisa menebus dosa manusia. Mustahil, mustahil dan mustahil. Banyak kemustahilan dari orang di luar sana yang sudah tidak lagi percaya, yang sudah tidak mau percaya. Kita jelaskan bagaimanapun mereka tidak mau percaya. Dan bersyukurlah kepada Tuhan, firman Tuhan dikatakan, kita bisa percaya itu karena Tuhan memilih kita. Kita bisa menyebut Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahkan Allah kita. Itu karena pekerjaan Roh Kudus yang menginsafkan kita, yang menguatkan kita, yang mendorong kita untuk mengucap dan percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Allah dan Juru Selamat kita satu-satunya. Nah, bagi mereka yang belum mengenal Tuhan, bagi mereka yang tidak mengenal Tuhan, di 2 Korintus 3 ayat 16 dikatakan, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Yesus menjadi seorang tokoh yang kontroversial dari pertama kali dia muncul sampai sekarang. Banyak orang berdebat dengan dia. Bahkan banyak orang yang sudah gak mau lagi dengar kata-kata tentang Yesus. Anti Yesus, anti pengikut Yesus, anti Kristen. Nah, ini dikatakan di dalam 2 Korintus atau dalam perjanjian baru dikatakan bahwa orang-orang yang tidak mengenal Allah,
Orang-orang yang tidak mau percaya bahwa Yesus adalah Allah adalah orang-orang yang hatinya, pikirannya masih tertutup dengan selubung. Jadi kita tahu bahwa ada orang-orang yang di luar sana yang mungkin kita mau injili atau kita sudah injili, kita sudah berkati, kita sudah kasih tahu, kita sudah saksikan siapa Yesus itu, tapi mereka tetap memutuskan untuk tetap tidak percaya. Kenapa? Karena satu hal, selubung itu pikiran mereka, hati mereka masih ditutupi oleh yang namanya ketidakmautawan dan ketidakpercayaan akan Tuhan. Bapak Ibu, saya banyak mendengar ada beberapa jemaat di sini yang dahulunya bukan pengikut Kristus, dahulunya bukan Kristen, tapi akhirnya memutuskan menjadi Kristen. Bukan karena ikut-ikutan orang, bukan karena kata orang, tetapi itu karena karya Roh Kudus semata. Jadi apabila ada orang yang menonton YouTube hari ini, saya berdoa apabila orang itu belum mengenal Tuhan, saya berdoa, Tuhan membukakan selubungmu, Tuhan membukakan mata hatimu sehingga engkau mengenal dan menerima Dia. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena manusia tidak dapat membuka selubung itu. Manusia tidak mampu untuk meyakinkan, tidak mampu untuk memberikan dorongan supaya engkau percaya kepada Tuhan. Kenapa? Ayat firman Tuhan dikatakan dengan jelas, selubung itu hanya bisa dibuka, selubung itu hanya bisa diambil oleh daripada Tuhan Yesus Kristus melalui karya Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu yang dahulunya bukan Kristen, terus mengikut Tuhan, mengambil keputusan menjadi anak Tuhan, menjadi murid Tuhan, itu semua karena karya Roh Kudus. Memang kita ada aktifnya di situ. Tetapi keaktifan kita bukanlah keaktifan secara mandiri. Itu karena dorongan, itu karena pilihan daripada Roh Kudus. Dan kita sebagai anak-anak yang pasif ya, jadi orang tua kita Kristen, orang tua kita sudah mengenal Tuhan dan kita langsung otomatis lahir langsung jadi Kristen atau menjadi anak Tuhan, maka kita ini juga memiliki satu dorongan dalam hidup ini harus meyakinkan bahwa bahwa Tuhan Yesus bukanlah apa kata Pak Pendeta, bukanlah apa kata Bapak Ibu saya, bukanlah apa kata guru sekolah minggu, tetapi Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat karena saya tahu, karena saya mengerti, karena saya beriman Dia memang Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Karena kita sudah dibukakan selubungnya, kita sudah diambil selubung daripada ketidakpercayaan atau ketidakpengetahuan itu. Kita diambil semuanya sehingga kita percaya, kita berani berkata bahwa Dia, Yesus, Sang Mesias, Sang Juru Selamat kita. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, ada proses selanjutnya, yaitu proses yang paling awal yang orang berkata bahwa mustahil sekali Allah turun ke dunia, Dia mengambil rupa sebagai manusia, bahkan Allah itu yang maha kuasa, yang maha segalanya mau ada di dalam perut seorang wanita. Mustahil bagi mereka. Kita lihat tentang Natal. Banyak orang gak mau mengucapkan tentang Natal. Mereka berkata mustahil. Gak mungkin Allah mau turun. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita lihat bahwa Alkitab ini adalah bukan hanya sekedar buku yang bisa dibaca. Tetapi ini adalah isi daripada perkataan Tuhan. Dari para nabi di perjanjian lama, digenapkan di perjanjian baru. Semuanya tidak ada yang bertentangan. Ya, agama-agama di dunia ini tidak memiliki kitab seperti kita. Yang umurnya tahunan, yang sudah diperdebatkan oleh ribuan bahkan jutaan orang. Yang dipercaya oleh ribuan bahkan jutaan ratusan juta orang. Yang juga disangsikan oleh banyak orang. Hanya satu buku. Dan bagi mereka yaitu kitab sucinya orang Kristen ini mengandung misteri sampai sekarang. Dipelajari oleh sekolah-sekolah teologi Kristen, juga dipelajari oleh sekolah-sekolah yang bukan Kristen. Karena mereka kepingin tahu juga. Beberapa kali saya ditanyai tentang kelahiran Tuhan, kematian Tuhan, tentang kebangkitan bahkan kenaikan Tuhan. Mereka masih belum percaya, bagi mereka mustahil dan mustahil. Tetapi kita tahu bahwa Allah sanggup menjadi apapun. Dan Allah menjadikan dirinya sebagai hamba, menjadi seorang manusia, bahkan mau tinggal di dalam
perut wanita. Ya, di Yesaya 7 ayat 14 dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ini Yesaya nabi di perjanjian lama. Banyak orang yang percaya tentang kitab perjanjian lama, tapi banyak orang juga nggak percaya tentang kitab perjanjian baru. Kalau mereka percaya tentang kitab perjanjian lama, seharusnya mereka juga percaya bahwa Allah sudah mengutus anaknya kepada seorang perempuan muda. Dan perempuan itu yang belum bersuamikan, yang tidak disentuh oleh seorang laki-laki manapun, dia mengandung dari Roh Kudus, dan seorang perempuan itu saat melahirkan anak yang dari Roh Kudus itu, dia akan dinamakan Immanuel, yang artinya Allah beserta dengan kita. Jadi kalau mereka mungkin meragukan perjanjian baru dan mereka percaya perjanjian lama, seharusnya mereka percaya bahwa Tuhan Yesus itu sungguh digenapkan dalam kehidupan manusia. Dan Tuhan Yesus adalah jawaban dari problema, dari setiap permasalahan dari awal dunia diciptakan, manusia jatuh dalam dosa, sampai di mana Yesus hadir di situ. Allah sudah memberikan kenyataan bahwa Dia menggenapi janjinya. Nah, bagi yang tidak percaya perjanjian baru, seharusnya Anda percaya perjanjian lama, dan ini sudah digenapkan kepada kita. Bagi kita yang percaya perjanjian lama, perjanjian baru adalah firman Tuhan, justru kita akan diberkati. Karena siapa yang tidak melihat namun percaya adalah orang-orang yang bersuka cita. Itu firman Tuhan dikatakan. Dari kelahirannya aja orang mustahil. Tidak mungkin. Enggak berhubungan badan kok bisa melahirkan. Tidak mungkin hanya dari seorang wanita yang belum pernah dijamah siapapun dia bisa melahirkan seorang anak. Tidak mungkin, bagi mereka tidak mungkin. Kalau manusia jadi Tuhan, tidak mungkin. Manusia jadi semut, oh tidak mungkin. Manusia jadi batu, oh tidak mungkin. Tetapi Allah adalah mungkin untuk semuanya. Bahkan Allah bisa menjadi manusia, itu adalah hal yang terlalu gampang bagi Allah. Kenapa? Karena Dia maha kuasa, karena Dia adalah maha segala-galanya. Makanya pikiran mereka tetap bilang gak mungkin itu karena ada selubung. Ayat pertama tadi katakan apa? Mereka tetap ada selubung. Bagi mereka mustahil, bagi mereka tidak mungkin kelahiran seperti itu. Tidak mungkin, apalagi kalau kita melihat ada orang Majus dari timur membawa persembahan begitu banyak. Mereka bilang, oh tidak mungkin itu, sudah tidak mungkin itu cerita khayalan. Tapi bagi kita, Yesus adalah sesuatu yang luar biasa. Dia adalah anugerah. Bahkan sampai kematiannya, dari kelahiran terus langsung kepada kematiannya. Orang gak ada yang percaya. Ya dia mati karena kesalahan dia. Dia mati karena ya memang dia difitnah, tapi kan ya udah dia layak mati. Karena di zaman itu pengajaran Yesus dikategorikan dengan sekte. Yaitu ajaran yang sesat daripada ajaran pokok Yahudinya. Nah, di Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 28 dikatakan, sebab dengan tak jemu-jemu ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Ini pun sudah dilakukan oleh para rasul, para murid Yesus. Yang bagaimana mereka melihat sendiri Yesus melakukan mujizat. Bagaimana mereka melihat sendiri Yesus disalibkan. Mereka melihat sendiri bagaimana Yesus bangkit. Bahkan mereka melihat sendiri bagaimana Yesus naik ke surga. Dan pertentangan demi pertentangan terus ada dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Tetapi ada rasul-rasul, ada murid-murid Tuhan tidak jemu-jemu. Berkata kepada orang yang selubungnya masih tertutupi tadi. Berkata kepada orang untuk meyakinkan bahwa Yesus bukan hanya manusia biasa. Tetapi Yesus adalah Allah sejati yang turun dari surga untuk menebus dosa kita. Dia menjadi serupa dengan kita supaya setiap orang yang percaya kepada Dia, setiap orang yang berharap kepada Dia akan diselamatkan. Dan ini yang dilakukan oleh para rasul, para murid Tuhan dari zaman dulu. Jadi kalau Bapak Ibu lagi bermisiologi,
bermisi, lagi penginjilan, jangan berhenti. Meskipun orang itu rasanya nggak mau mendengarkan kita. Meskipun rasanya orang itu nggak mau menghiraukan kita. Ingat kisah para rasul 28. Bahwa para murid dari zaman dulu mereka tidak jemu-jemu. Membantah sekte-sekte yang melemahkan tentang Yesus. Jadi saat Yesus muncul terus Yesus naik ke surga, itu ajaran Yesus mulai menyebar dimanapun. Banyak orang mulai melawan. Banyak orang mulai nggak percaya, melemahkan iman orang-orang Kristen. Tetapi ingat, di dalam persekutuan bersama-sama dengan anak-anak Tuhan, kita akan dikuatkan imannya. Dan di sini ada para murid yang memang dibekali dengan kemampuan daripada surgawi, daripada Roh Kudus, dikuatkan untuk bukan hanya mengajar anak-anak Tuhan, tetapi bisa membantah tentang apa? Tentang hoax kalau zaman sekarang Bapak Ibu, tentang berita palsu tentang Yesus. Mereka membantah itu, mereka mengajar itu, mereka membantah supaya apa? Supaya setiap orang yang mendengar tentang Yesus mau percaya dan sama-sama diselamatkan sama dengan kita. Jadi bagi mereka mustahil lah kematian Yesus itu menebus dosa manusia. Wong sama-sama manusia kok menebus dosa manusia. Banyak orang berkata Yesus itu mustahil. Itu hanya cerita dan dongeng bagi mereka yang selubungnya masih belum dibuka. Bagi kita percaya, tanpa kita bertanya ulang, tanpa kita meragukan setitik pun, sekecil apapun, kita percaya bahwa Tuhan mati dan menebus dosa manusia. Kenapa? Karena dia adalah Allah yang turun ke dunia. Dia tahu bagaimana caranya menebus dosa yang dilakukan oleh manusia. Manusia nggak tahu caranya menebus dosa. Pernah saya katakan, manusia bisa menaklukkan bumi ini. Manusia bisa membeli apapun. Tapi manusia tidak pernah bisa membeli keselamatan. Kenapa? Karena surga itu adalah sesuatu yang sempurna. Tempat yang sempurna, 100% kudus. Tidak ada 0,0 sekian berapa nggak kudus, nggak ada. 100% kudus. Oleh karena itu manusia mau bagaimanapun dalam hidup ini tidak akan pernah bisa masuk surga kecuali disempurnakan, kecuali diberikan anugerah oleh yang punya surga. Siapa namanya? Tuhan Yesus Kristus. Di mana dia bisa memberikan itu? Di kematiannya. Karena kenapa? Karena dia Allah, jadi manusia, dia tidak mengenal dosa. Kenapa? Karena Allah memang tidak berbuat dosa. Karena dosa itu di luarnya Allah. Allah nggak tahu dosa. Yang Allah ada adalah kebenaran, kesucian. Semuanya ini ada di Allah kecuali dosa. Karena dosa Allah nggak ciptakan dosa. Itu dosa dibuat oleh iblis. Karena iblis itu menentang Allah. Oleh karena itu Allah tidak mengenal dosa. Tapi dia tahu caranya, bagaimana caranya menebus dosa. Kirim anaknya supaya setiap orang yang percaya kepadanya boleh hidup di dalam anugerah Tuhan. Kematian Yesus. Oke, ada lagi. Dia mati. Kok bisa dia bangkit? Belum pernah ada. Kemustahilan yang ketiga adalah kebangkitan Yesus. Tidak pernah ada orang mati itu bangkit. Tidak pernah ada dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, nggak pernah ada orang mati itu bangkit. Mereka masih nggak percaya. Kita yang selubungnya sudah dibuka, kita yakin dan percaya. Walau belum melihat, kita percaya bahwa dia sudah bangkit. Di Yesaya 53 ayat 10 dikatakan, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Ini artinya ia akan melihat anak-anaknya, murid-muridnya seperti kita. Umurnya akan lanjut, artinya apa? Akan hidup kekal dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Jadi saat Yesus jadi korban penebus dosa, dia hidup, dia bangkit, itu sudah melihat bahwa keturunan, bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus akan memiliki hidup untuk selama-lamanya di surga nanti. Itu semua dilakukan di dalam Yesus. Seandainya Allah tidak menjadi serupa seperti manusia, maka mungkin kita nggak akan pernah bisa menikmati surga. Nggak ada manusia yang bisa menikmati surga.
hanya karena anugerah Tuhan, hanya karena pengorbanannya dia di kayu salib, hanya karena kebangkitan dia dari kematian, maka maut dia sudah habiskan, maut sudah dia taklukkan di bawah kakinya. Kenapa? Karena setiap orang yang percaya masuk di dalam dia dan aman di dalam dia, dan maut tidak pernah bisa menguasai setiap orang yang percaya kepada dia. Jadi Bapak Ibu percayalah dan yakinkanlah pada diri kita sendiri bahwa saya sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Bahwa saya nanti mati pasti masuk surga. Karena kenapa? Karena Tuhan menganugerahi keselamatan kepada saya. Bagi orang Yesus bangkit mustahil. Bagi kita Yesus bangkit itu adalah kemenangan. Itu adalah kabar sukacita. Di mana kalau dia bangkit kita nanti pasti akan dibangkitkan. Dan kita akan hidup selama-lamanya dengan dia di surga sana Bapak Ibu. Amin. Kemustahilan yang keempat, yang terakhir adalah bahwa oke deh. Kalau kelahirannya saya terima. Kalau kematiannya saya terima sekarang. Kalau kebangkitannya oke saya terima. Tapi kenaikan saya tidak terima. Nah ini bagi orang lain Yesus masih mustahil. Kenapa? Belum pernah ada manusia dari zaman yang tadi itu disebutkan dari lahirnya nggak ada bapa. Terus dia mati untuk dosa. Terus dia bangkit karena Allah membangkitkan dia. Terus kemenangan terjadi. Terus oke deh, oke saya terima itu. Tapi gak mungkin lah dia naik ke surga. Pada waktu itu belum ada pesawat. Pada waktu itu belum ada hal-hal yang seperti itu. Mujizat hanya terjadi di bumi. Orang sakit disembuhkan. Orang mati dibangkitkan. Tapi orang mati itu pun kalau mati lagi udah gak bangkit lagi. Banyak dari mereka yang berkata bahwa oh aduh udah mustahil. Gak mungkin. Tapi kita yang sudah dibukakan selubung kita. Kita yakin bahwa dia naik ke surga. Dia menyediakan tempat. Bagi kita bukan bagi dia. Kenapa? Karena surga adalah tempatnya Tuhan. Tuhan kembali ke tahtanya. Tuhan kembali pulang ke tempatnya. Dan Tuhan menyediakan tempat yang indah bagi orang-orang yang percaya kepada dia. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita tidak meragukan Tuhan, kita tetap setia kepada Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang bersuka cita. Yang ikut luar biasa ya sukacitanya. Karena kita tahu tempatku bukan di bumi. Tapi tempatku di surga nanti. Di bumi hanya ada batasan umur 70 tahun, 80 tahun. Kalau di surga selama-lamanya. Lebih dari 1000 tahun, lebih dari 10.000 tahun mungkin umur kita nanti. Kenapa? Karena gak ada batas. Selama-lamanya di surga bersama dengan Tuhan. Itulah kenaikan Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Di Efesus 4 ayat yang ke-10 dikatakan. Ia yang telah turun, ia juga telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit. Untuk memenuhkan segala sesuatu. Jadi kita tahu di Matius pasal 28 pada waktu dia mau naik dia berkata apa? Segala sesuatu di dunia ini, segala kuasa sudah diberikan kepadaku. Dan kamu harus percaya kepadaku. Dan kita percaya bahwa surga adalah milik Tuhan. Dan bahwa jalan keselamatan sudah disediakan bagi kita. Kalau dia naik ke surga, nanti kita mati, kita juga akan naik ke surga. Bukan turun ke bumi. Banyak orang berkata bahwa neraka ada di bawah, surga ada di atas. Kalau kita mati di bumi ini, kita akan naik bersama-sama dengan dia di surga nanti Bapak Ibu. Amin. Kita harus percaya dan meyakinkan bahwa bukan kata orang. Bahwa apapun orang mau melemahkan saya, apapun situasi saya yang mau melemahkan saya, iblis bagaimanapun caranya mau melemahkan saya tetap yakin bahwa dia sudah naik. Dan dia sudah menyediakan tempat yang luar biasa indah bagi kita semua Bapak Ibu. Yang terakhir, di saat kenaikan Yesus, kita tidak menjadi orang yang yatim piatu. Kan Yesus berkata bahwa dia adalah Immanuel. Banyak orang berkata, oke, dia gak menepati janjinya dong. Katanya dia Allah beserta dengan kita. Tetapi kenapa dia naik ke surga, kamu ditinggal sendirian ya? Udah. Dia berkata bahwa aku adalah Immanuel, Allah yang menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Dan aku, Tuhan berkata seperti itu, mengutus Roh Kudus untuk menemani kamu, untuk menghibur kamu, untuk menolong kamu. Di 1 Petrus
pasal 1 ayat 8-9 dikatakan, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Berbahagialah kita semua yang belum pernah melihat Tuhan secara kasat mata. Tapi kita mengasihi dia, kita melayani dia, kita setia pada dia. Kenapa kita harus mengasihi dia? Kenapa kita harus setia kepada dia? Kenapa kita harus melayani dia? Jawabannya di ada kalimat terakhir. Karena kita sudah mencapai tujuan iman kita. Apa itu? Keselamatan jiwa kita. Saat kita mati nanti kita pasti naik ke surga. Bukan turun ke bumi, bukan mudah-mudahan. Oh mudah-mudahan masuk surga. Enggak. Orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang setia dan melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Orang itu punya jaminan apa? Diselamatkan dan masuk surga Bapak Ibu. Wow. Bagi orang lain, Yesus adalah hal yang mustahil. Bagi kita, kemustahilan itu adalah mujizat terbesar dalam kehidupan ini. Percaya bahwa Allah naik ke surga menyediakan tempat bagi kita, kita akan pulang ke sana, berkumpul beribadah di sana selama-lamanya nanti kelak Bapak Ibu. Dan yang di sini, yang kita masih tinggal di sini Bapak Ibu, yang masih punya umur, yang kita masih sehat, kita diberikan jaminan apa? Roh Kudus. Dia tidak membiarkan kita sendirian. Di saat kita mungkin merasa sendiri, Roh Kudus ada bersama dengan kita, menolong kita, menghibur kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah selalu menyertai kita. Berbahagialah. Kenapa? Karena Allah di pihak kita. Meskipun orang lain gak ada yang memihak kita. Orang lain menyalahkan kita. Orang lain menjauhi kita. Tapi berbahagialah, bersukacitalah. Karena Allah ada di pihak kita. Roh Kudus selalu ada bersama kita. Dan siap menolong kita. Siap menghiburkan kita. Wow. Makanya ada lagu berkata, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita, Allah mana yang hebat seperti Allah kita, Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Luar biasa Tuhan kita, Dia yang berjanji, Dia yang menepati, Dia yang menciptakan segala sesuatu, Dia yang mengiringi kita sampai kita berakhir hidup ini di dunia ini Bapak Ibu. Percaya bahwa kenaikan Tuhan menyediakan tempat dan kenaikan Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita semua untuk menolong, menghibur kita Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan dan ibadah hari ini. Mari kita tutup dengan doa, dengan sukacita, dengan rasa yang percaya, dengan iman yang menyala-nyala kepada Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Bagi orang lain Engkau adalah sesuatu yang mustahil, yang tidak masuk di akal. Karena mereka masih terselubungi dengan hal-hal supaya mereka tidak percaya kepada Tuhan. Tapi kami bersyukur selubung kami dibukakan. Sehingga kami didorong oleh Roh Kudus untuk berkata, Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah Allah kami, Engkau adalah penyelamat kehidupan kami. Engkau lah harta terindah yang kami miliki. Bahkan keselamatan jiwa kami tidak semua orang miliki. Tapi kami miliki itu adalah anugerah terbesar daripada Tuhan. Engkau sudah ada di surga Tuhan, Engkau melihat kami. Engkau mendoakan kami, Engkau bekerja untuk kami, Engkau mendampingi kami, Engkau mengutus Roh Kudus-Mu untuk menolong dan menghibur kami. Kami tidak yatim piatu, kami tidak sendirian karena Allah ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa buat hari ini. Biarlah iman kami makin hari makin kuat, makin hari makin teguh di dalam Tuhan. Kami makin setia, makin tua makin setia kepada Tuhan. Makin berumur kami makin menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Kami tidak ragu lagi bahwa Allah kami adalah Allah yang dahsyat. Allah kami adalah Allah yang memiliki segalanya, yang mempunyai, yang menciptakan segala-galanya.
Dan kami bangga menjadi umat-Mu Tuhan. Kami bersyukur menjadi umat-Mu. Engkau yang menyelamatkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat hari ini, buat ibadah ini Tuhan. Memberkati jemaat yang sudah mendengar firman Tuhan, bahkan sudah menyanyikan pujian. Biarlah tetap Roh Kudus ada dan tinggal bersama-sama dengan kami. Melawat kami dalam keadaan apapun kami. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau menolong kami dan Engkau menghibur kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami di ibadah offline pada hari Minggu di gereja kami, di mana Tuhan sudah membentuk gereja ini, memimpin gereja ini secara luar biasa. Biarlah setiap peribadatan kami, setiap kegiatan kami, Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, siap untuk melawat kami semua ya Bapa. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan melakukan aktivitas kami. Dan biarlah Roh Kudus juga memberkati kami, kesehatan kami, kekuatan kami, panjang umur, sukacita, damai sejahtera diberikan dari surga kepada setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Kami juga menyerahkan seluruh pekerjaan usaha kami, sawah, ladang, tambak, toko, warung, bahkan usaha-usaha lain, perusahaan, bahkan kami yang bekerja di pabrik, kantor, maupun instansi pemerintah. Semuanya kami diberkati oleh Tuhan. Setiap kami dilawat oleh Tuhan dengan berkat-berkat yang besar, yang tidak pernah kami pikirkan dari surga. Terima kasih Bapa, janji-Mu, iya dan amin kepada kami. Terima kasih sekali lagi untuk keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Biarlah kami lebih setia melayani Tuhan. Kami lebih mengasihi Tuhan dari hari ke hari lewat setiap apa yang kami miliki ya Bapa. Mungkin di antara kami ada yang memiliki permasalahan hidup ya Tuhan. Kami percaya bahwa Allah yang ada di surga memperhatikan kami. Sehingga masalah apapun yang kami jalani hari ini, yang kami rasakan hari ini, kami akan lalui, kami akan lewati karena Tuhan menyertai, bahkan memberikan hikmat kepada kami untuk menyelesaikan masalah demi masalah yang terjadi ya Bapa. Mujizat pasti terjadi untuk kami dan sangat-sangat kami yakini bahwa selalu dan selalu ada mujizat bagi orang-orang yang percaya kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih sekali lagi. Berkati setiap kami dan turunkan berkat atas kami. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Kami pulang membawa berkat penyertaan dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus hari ini sampai selama-lamanya. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian ibadah hari ini, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bulan ini kita memasuki musim dingin dan berikut kita saksikan warta gereja minggu ini. Terangmu hapus gelapku, tuntun langkahku, buka mataku. Kasih-Mu hapus dosaku, ubah hatiku, sembuhkan aku. Rancangan-Mu, pikiran-Mu, dan firman-Mu jamin hidupku. Rancangan-Mu, pikiran-Mu, dan firman-Mu berkata, ku berdiri teguh kamu. Sebab Yesus kuatku, sebab Yesus sertaku, ku berdiri teguh kamu. Sebab Yesus kuatku, sebab Yesus sertaku. Sekian warta gereja minggu ini.
Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara bisa melihat di grup WhatsApp gereja. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. kasih